Saya memberitakan kepadamu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Jupangaudo HP holong naias lepok si tutut maka holong ia di ngoluki maka halason na orang lobi sedep ni rohani ido jumolo likoti baiko artana boy sinari doi denganai rohami hasia Jadi dihitung nama kemarin ini. Masuk Meta, masuk. Iya ya? Iya.
Kita bukti ada di mulut malam kamu di dalam komen ini baru pada kesempatan kamu. Ya orang kamu, tapi mas. Jok kita jok. Sok. Ya no. Amang baru. Alai maksudnya kami kalau tuh peso merdongan pinggan nahu karena marbuah bayan mati. Gabe baru. Las maruhan raja itu untuk makurangi di saat itu yang nanti. Satu ini dulu. Kemudian nanti biar orang mau. Jadi mah kawan kita belum nanti. Karena amang baru imam markite di Bersier, bohot ringki si suara. Agia matu Tuhan kujuran narion. Saya tiar mah dia kahina panggabian tiar mah dia kaparasa. Nang ringki si suara asa tiuma yang ke suara tadi nara menguduti udah tanuk anu kujuran melona dia memburu. Alani rom abang baru tu gua mah. Tadi waktu Mesir. Pak Surabaya. Pak Kararan, Pak Jonathan. Kau mana? Kau ada mana? Sama. Kan aku kalau kau minum pusat mana? Asal bang yang lebih menjadi yang mana? Sama baru berjalan. Nah, baru berjalan kurang. Jadi dia mau rajanya mengarah dia sarung kami. Bagaimana? Nah, buat nanti. Orang kita. Kita nama-nama. Kumma. Jam. Jam. Mahite tanga marisol bado suara marhuasi. Ini di panganon na nekasatong na nito hamuna. Sa panganon na susadiay rajana. Anggi matong di panganon ni. Maporhob dihita ay pasok tujulan na riyon. Isok kerajani ula-ula. Karingo di panganon ni. Ini masih panganon sibu hadway. Martang yang mahita sa loob na. Hindi si panganon ni. Mamuhay na uli, mamuhay na ringgan. Mamuhay panggabyak parhora sa tujuluanon. Itu pak kasih rohol masih hatta pertinggan basay. Hindi matong. Bo suhita mga nidahan na durang. Mo mga nidahan na uti. So hami hubang. Belum tidak lakop. Bayi sepangan nano, bayi maju tapar hajo. Kasih ini masih upah. Gulang-gulang pangarahit na. Tuksong ini pes panganon na buhi pas pahami. Tuhak tadi batama na mangguhi pas pasuna hors. Galang. Perwakilan mana? Ada perwakilan mana? Para dia pun di panganon, langsung siman tutangnya upah pahami mah, langsung merdalam mau upah. Terus ini mah manggur buat mertanya. Oh, lah manggur. Ramas mah. Nasional kota. Sama korungu hari baru sama tangga. Melihat mari Tuhan dalam matang yang nganyur mari Yesus Kristus Tuhan nang. Amin. Kita ngana dulu. Kita ngana di gudang mana apa ya rasul ini. Mas jatuh. Holong nunga sada holong bina holoki dua roha dunga domu di padomu Tuhani. Oh nama dong aku damai
Yang kapangalasion magipili cepat katayo perbuatan nabi maradokto kami salahan memoji maradokto mangilu mangilek mahan itu adu kamu nadanya asa berjuang polisi sama seluruh dosa pangalasion nabi asa taman kalau mahami majalo mangilu asu doh tolong ewan atau kami homali Tuhan jalole matangi yang elek nami no pasal kami itu adu kamu mari tiana Yesus Kristus Tuhan kami roh kami mangilu adu kamu amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Bapa segala pujian, pada syukur menanggapi panggilanmu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan keluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Jemaat, persilakan kembali. Kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa kami, karena kasih-Mu yang kekal bagi kami, dan nyata kasih itu telah menyertai kami hingga saat ini. Dan di dalam pujian serta ungkapan syukur kami datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah pemberkatan nikah dari Horas dan Rika, di mana mereka akan menerima pemberkatan dari Tuhan, menjadi keluarga yang baru sejak dari hari ini. Dan sebelumnya kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan bimbingan Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian akan firman, sehingga firman menuntun dan meneguhkan iman percaya kami, terlebih untuk kedua mempelai yang akan membentuk rumah tangga sejak hari. Berfirman di tengah-tengah kami ya Allah Bapa kami, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam khotbah, dalam pokok pikiran utama, membangun rumah tangga di atas dasar kasih Kristus. Di tengah kebahagiaan kedua mempelai dan tentu seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak yang bersukacita di hari sukacita kita, karena kita menyaksikan yaitu dua orang dipersatukan Tuhan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Lasdo rohani keluarga besar Simajuta, lasdo rohani keluarga besar Sinaga. Tentu kita harus bersukacita, berbahagia, dan mengucap syukur untuk kesempatan di mana
Dua anak Tuhan dipersatukan dalam ikatan pernikahan keluarga. Tentu banyak orang berpikir bahwa pernikahan dapat bertahan karena cinta. Namun Alkitab mengajarkan bahwa yang membuat pernikahan bertahan itu bukan hanya perasaan cinta dan sayang cinta ya. Nanti setelah memasuki kehidupan rumah tangga, kalian berdua akan semakin mengetahui kekurangan dari pasangan masing-masing. Menurut Madonna deh, karena ditinggal juga pasangan diucapkan perhatian diberikan sebaik mungkin ketika masih berpacaran. Jadi kelemahan-kelemahan, kekurangan belum ditemukan. Tetapi nanti dalam perjalanan rumah tangga, banyak sifat-sifat yang tidak baik dari pasangan. Ketika hal itu terjadi, disitulah sesungguhnya kasih itu diuji. Kasih bukan hanya hadir ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga ketika pasangan melakukan kesalahan sekali. Di situ harus tetap kasih yang dikedepankan. Ketika bahkan masalah ekonomi sedang sulit, ketika kesehatan terganggu, atau ketika terjadi perbedaan pendapat, ini hal-hal yang rawan membuat konflik dengan keluarga. Apa yang membuat tetap konflik itu boleh diredakan, dapat diredam, itu harus dikedepankan. Kasih yang dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan keluarga. Kasih yang sabar itu tidak mudah menyerah. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di saat ini. Kasih yang sabar itu memilih untuk memahami daripada menyalahkan. Itu menurut kita alat Kristen. Itu hidup kita orang percaya bahwa kita tetap memahami daripada kami itu yang sebabkan semua ini bisa terjadi ketika masalah ini. Jadi menyalahkan itu sangat berbahaya. Tapi firman Tuhan di hari menyampaikan kepada Horas dan Mika, hendaklah dikuasai kasih dalam perjalanan keluarga. Tetap sabar, menunjukkan tindakan-tindakan kesabaran daripada menyalahkan. Dalam rumah tangga, perhatikanlah kasih yang dikatakan juga adalah harus murah hati, mengucapkan kata-kata yang menguatkan terhadap pasangan, bukan mendeskripsikan, bukan menyalahkan, bukan malah mengungkapkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar kepada pasangan. Mau mendengar pasangan. Bagi laki-laki biasanya mendengar, aduh, udah tahu gitu, masih dijamin lagi, masih mendengarnya, jadi gitu kan? Ya, tidak tahu perasaan perempuan yang mau mendengar. Ya, sebenarnya hal-hal yang enggak penting kali yang diucapkan, tetapi harus belajar ternyata mendengar, dan itu bisa kita lakukan ketika kasih yang dikuasai kemurahan hati. Hendaklah saling membantu dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, kasih yang rendah hati itu akan menjaga keutuhan rumah tangga. Paulus melanjutkan bahwa kasih itu tidak cemburu, ia tidak membelakang diri dan tidak sombong. Bapak Ibu saudara seluruh jemaat terlebih untuk kedua mempelai saat ini, banyak sekali konflik dalam rumah tangga muncul bukan karena masalah besar, melainkan karena ego yang besar.
Ketika seseorang merasa dirinya selalu benar, tidak mau mengalah, dan ingin menang sendiri, itu mengakibatkan hubungan menjadi rapuh dengan keluarga. Kalau kita temukan banyak keluarga bercerai di masa ini, sebenarnya konflik tidak diawali karena wah masalahnya udah besar sekali. Awalnya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang tidak diselesaikan dengan baik, tidak dikomunikasikan, tidak ada sikap yang siap saling mendengar, saling mempedulikan, saling memperhatikan, mengedepankan ego daripada menunjukkan atau menyatakan kasih. Untuk orang seperti kali ini perlu diperhatikan. Jangan biarkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, di mana kita selalu menunjukkan dan mempertahankan, yaitu keegoan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan disampaikan di hari ini. Kasih yang sejati itu tidak cemburu terhadap keberhasilan pasangan. Sebaliknya, dia ikut bersukacita ketika pasangannya diberkati oleh Allah. Menurut kita, ada enggak pasangan suami misalnya menjadi iri dan cemburu karena istrinya lebih berhasil, karirnya lebih bagus, pendapatannya lebih bagus saja ya? Tapi sebaliknya bisa juga istri karena karirnya lebih bagus, penghasilannya lebih banyak, lalu menganggap rendah pasangan. Hal-hal ini juga bisa membahayakan dan mengancam keutuhan dalam rumah tangga. Sebaliknya melalui firman Tuhan diingatkan kepada setiap keluarga, terlebih untuk kedua mempelai di saat ini, hendaklah mensyukuri dan tetap bersukacita bersama ketika keberhasilan dapat dicapai oleh keluarga dan bahkan oleh pribadi dari pasangan kita. Kasih itu dikatakan tidak membanggakan diri. Dalam pernikahan tidak ada perlombaan yang menunjukkan siapa yang lebih hebat. Suami dan istri adalah satu tim yang harus berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Kasih yang rendah hati sebagaimana disampaikan dalam firman Tuhan membuat seseorang berani berkata, maaf, saya salah. Bisa enggak nanti Horas mengatakan, maaf ya, saya ternyata yang salah. Misalnya orang Batak lagi anak raja lebih, mau dong kita maaf ulang kesalahan itu pihak kepada istri. Atau sebaliknya juga ada perempuan yang juga susah minta maaf ketika dia melakukan salah. Tapi kasih yang rendah hati itu adalah sedia mengatakan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Juga desakan mengucapkan terima kasih atas pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh pasangan. Ya kadang kita di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga, orang lain kita mudah mengucapkan terima kasih. Padahal kepada istri yang sudah berjilbab, karena 24 jam waktunya di rumah itu mengurus rumah tangga, harus saya ucapkan terima kasih. Tapi kami tahu warung, nanti kita bayar. Taruh terima kasih dia bilang udah lebar, kita udah bayar, kita ucapkan terima kasih ya. Padahal sama istri di rumah sangat banyak hal-hal yang sudah dikerjakan. Kita juga cara mengucapkan sudah banyak pengorbanan. Tapi sebaliknya demikian juga ketika suami telah berjerih lelah untuk memenuhi apa yang diperlukan dari keluarga. Ya, bisa juga ya ketika pas gajian sampaikan gajinya, terima kasih ya Pak. Itu bisa juga kalau mengungkapkan hal-hal yang sederhana dan kasih yang murah hatilah yang dapat mengucapkan hal-hal demikian.
Bagi Horas dan Rika, mari selesaikan masalah secara bersama-sama. Kami buat itu udah kami yang selesaikan. Karena kamu itu masalah timbul, kamu sajalah yang urus itu. Hanya itu pendidikan anak-anak timbul persoalan, udah mulai awaknya hari, kan? Sering gitu kita tidak mengupayakan yaitu kerjasama untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Karena itu firman Tuhan menyampaikan kerendahan hati, membuka pintu rekonsiliasi dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kristus sendiri menjadi teladan dalam kerendahan hati. Walaupun ia adalah Tuhan, ia datang untuk melayani dan mengorbankan dirinya bagi manusia. Rumah tangga yang meneladani Kristus akan menjadi rumah tangga yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Bikin dan buatlah Kristus itu. Kasih Kristus itu menjadi teladan bagi kalian. Kita sudah ada bimbingan pranikah di hari yang lalu, sampaikan betapa Kristus itu berkorban untuk jemaatnya. Demikianlah harusnya kasih yang dimiliki oleh suami bagi istrinya harus rela berkorban. Sebaliknya istri haruslah menghormati suami. Di dalam dua hal itu perjalanan rumah tangga bila diperhatikan, rumah tangga itu akan tetap kuat menghadapi berbagai badai hidup. Lalu firman Tuhan ini, jangan biarkan ego lebih besar daripada kasih. Belajarlah menghargai, belajar mendengarkan dan mengampuni satu sama lain. Ketika suami dan istri sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan, rumah tangga akan tetap kokoh. Yang terakhir, dari firman Tuhan di saat ini disampaikan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jika kasih Kristus menjadi dasar rumah tangga, maka ketika badai kehidupan datang, keluarga itu akan tetap berdiri teguh karena dibangun di atas fondasi yang kokoh. Kiranya keluarga Horas dan Rika menjadi keluarga yang berbahagia, mertua di Bangunan Jalan itu bisa diraih ketika firman Tuhan tetap dijadikan menjadi fondasi dalam perjalanan rumah tangga kalian. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami memohon Roh Kudus yang mencurahkan kebenaran firman dalam hati pikiran kami, dalam hidup kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tetap berbahagia, kuat dalam menjalani berbagai tantangan-tantangan hidup di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di saat ini kami membawa dalam dua permohonan kami di hadapan-Mu untuk keluarga yang menerima pemberkatan nikah di hari ini. Horas Haryanto Simanjuntak dengan Rika Yanti Sinaga. Tuhan, firman Tuhan telah memberitakan dengan pemberkatan nikah di saat ini. Kami datang bermohon ke hadapan Tuhan. Tuntunlah perjalanan keluarga ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih itu yang senantiasa menyertai. Biarlah melalui bimbingan Roh Kudus mereka tetap menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun, menjadi fondasi dalam menjalani rumah tangga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga yang baru ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Demikian juga untuk keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar Sinaga.
yang akan melaksanakan pesta adat di hari. Kami memohon ke hadapan Tuhan kiranya yang menyertai seluruh rencana pesta adat yang akan diselenggarakan di hari. Biarlah Tuhan hadir menyatakan pertolongan-Mu sehingga seluruh rangkaian acara yang telah direncanakan boleh berjalan di dalam damai dan sukacita yang dari Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami, di dua permohonan kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat Al-Fatihah 57 ayat 1 dan ayat 4. Di ayat 4 nanti kedua mempelai berdiri. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu sama lain dalam hal saling mengasihi, saling membahagiakan, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling melayani. Saudara berdua dipanggil untuk memelihara keutuhan maupun kesucian pernikahan dan mendasarkan kehidupan keluarga saudara pada kasih Kristus dan ketaatan pada kehendak Allah. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dalam ketaatan kepada Allah, hendaklah suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang penuh kasih mesra, kelemah lembutan, sabar, saling membantu, saling mengampuni, setia, sehati sepikir, dan teguh dalam berbagai pencobaan. Sekarang tibalah saatnya untuk memperkeratkan pernikahan saudara berdua. Nyatakanlah niat dan janji suci saudara berdua untuk menjadi suami istri di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini pada saat ini. Saya, Horas Arianto Simanjuntak, menyambut engkau dan menerima engkau dari kalian di Sinaga menjadi istriku. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidup saya, dan saya akan tetap menjaga dan melindungi engkau seumur hidup saya. Saya akan menghormati dan mencintai engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dan akan meneguhkan engkau di kala suka maupun duka dalam kehidupan kita bersama, seperti yang patut diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saya, Ribka Lianti Sinaga, menyambut engkau dan menerima engkau Horas Arianto Simanjuntak sebagai suamiku. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidup saya. Saya akan menghormati dan mencintai engkau
pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun berkekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dan akan menemukan Engkau di kala suka maupun duka, dalam kehidupan kita bersama seperti yang patut diperbuat oleh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada matamu. Menyampaikan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus, saya memberitakan kepadamu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Telah terbentuk suatu keluarga yang baru. Dalam surat perkataan perkawinan nomor 007/PN-3KPN/6/2026 atas nama Tuan Horas Arianto Simbajuta dengan Nona Ripka Rianti Sinar. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu akan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Doakan selalu kami Tuhan, dari ini lancar semua. Tak dapat ku balas
kami kita. Dapat kembali pula semua yang sudah kita lakukan. Salah jawabmu, berkati rumah tanggamu langgeng, agak kisah-kisah. Dan ketika dalam rasa sukacita telah dipersatukan oleh Tuhan sebagai rumah tangga yang baru. Untuk itulah pada kesempatan ini gereja juga ikut bersukacita atas pemberkatan kalian berdua, dan dalam bentuk rasa sukacita itu kami dari gereja menyampaikan bingkisan. Itu Alkitab yang berisi firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kalian berdua untuk menjalani kehidupan rumah tangga kalian ke depan, sehingga rumah tangga kalian ke depan dipenuhi dan sejahtera dari Tuhan. Seberapapun ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus itu yang menyertai kamu sekalian. Siap suhut paranak pasahaton hata maulate tu hita salukna terlubobi tu amang pandita nami Bapak Manik nau pasahato pasupasuna tu anak nami si horas tu perempuan nami Bolsinaga soksonima nang diakap saluhuna perhalalu di Hulion kami paranak pasahaton maulate udang tu saluhna perhalalu di Hulion soksonima diamuna aka nang di otak kami di bawah stadion ula-ula nami tulang nami Siregar soksoni nang diamu ula-ula nami Sinaga molate gulang pasar nami tuamuna di bawah satikyon alarak udur na itambang ngodobi pamasuk-masun di burumuna nagai permain nami soksoni nami nagai hilamuna terluboy na diamu ula-ula nami Blok Seribu dapat dulu mulai ada mah berbahagia tiap rumah tangga manakala tamu yang datang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.